Hey EduLabers, kenalin aku Kang Syarif. Persiapan UTBK merupakan langkah penting untuk teman-teman yang mau menembus perguruan tinggi impiannya. Nah, kali ini mari kita belajar penalaran matematika di materi perbandingan. Materi ini sering keluar loh, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mengerjakan soal lebih cepat dan tepat. Maka dari itu, ayo siapkan alat tulis dan jaga tetap fokus ya. Oke, teman-teman, kita mulai aja pembahasan soal yang pertama. Nah, nomor 1 di sini, dalam acara menyambut HUT Kota Bandung, diadakan karnaval dengan diikuti iring-iringan mobil yang berjajar dalam satu baris. Jika jarak antar mobil diatur 4 meter sampai 6 meter dengan panjang lintasan 6 km, serta panjang mobil berkisar 4 meter sampai 5 meter. Maka banyak mobil maksimal yang dapat berpartisipasi dalam acara tersebut ada titik-titik. Oke, jadi di sini ditanyakan banyak mobil maksimal yang bisa ikut iring-iringan tadi ya. Nah, berarti supaya mobilnya banyak banget atau maksimal, nah kita pilihnya mobilnya yang panjang atau yang pendek. Nah, pastinya harus kita pilih yang pendek ya. Kita pilih mobil yang pendek, terus jarak antar mobilnya pendek juga. Oke, kita coba gambarin ilustrasinya di sini. Ini mobilnya, berarti kita ambil mobil yang paling pendek. Mobil yang paling pendek tadi 4 meter ya. 4 meter. Kemudian jarak ke mobil selanjutnya kita ambil jarak yang terpendek juga, yaitu 4 meter juga. Oke, berarti satu mobil bisa ngambil lahan sejauh 8 meter ya. Nah, satu mobil 8 meter. Sekarang 6 km bisa berapa mobil gitu ya. Oke, tinggal kita hitung saja di sini. Berarti diketahui dari soalnya kita bisa pakai lahan 8 meter ini untuk satu mobil. Nah, 6 km. 6 km itu adalah 6.000 meter ya, teman-teman. Nah, 6.000 meter. Nah, ini berapa mobil? Nah, ini pakai konsep perbandingan, namanya perbandingan senilai gitu kan ya. Misalkan saja ini ada N mobil. Nah, berarti tinggal kita bandingkan saja 8/6.000 sama dengan, karena perbandingan senilai berarti ini 1/N. Nah, gitu aja ya. Ya, tinggal kita kali silangkan jadi 8N sama dengan 6.000. Nah, jadi N-nya adalah 6.000 dibagi 8, atau ada 750 mobil. Oke, untuk soal yang pertama jawabannya opsi yang D ya, teman-teman ya. Oke, itu sip. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, Sulis mampu menyelesaikan tugas sekolah dalam waktu 4 jam. Sedangkan Ayu mampu menyelesaikan tugas sekolah yang sama dalam waktu 3 jam. Jika tugas tersebut dikerjakan bersama-sama antara Sulis dan Ayu, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas sekolah tersebut adalah titik-titik jam. Oke. Nah, berarti di sini ada 2 orang mengerjakan tugas yang sama ya. Yang pertama tadi ada Sulis. Nah, Sulis menyelesaikan satu tugasnya dalam waktu 4 jam. Sedangkan Ayu dapat menyelesaikan satu tugasnya dalam waktu 3 jam. Oke, ini ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan mereka berdua untuk menyelesaikan tugas bersama-sama begitu ya. Nah, tentunya pasti lebih cepat ya teman-teman ya di sini. Nah, opsi yang A pasti tidak usah dipilih gitu kan ya.
karena dia lebih lama nih dari 4 jam sama 3 jam. Berarti tinggal kita cari opsi yang lainnya. Nah, pakai konsep apa nih? Pakai konsep perbandingan berbalik nilai ya. Oke, kita tulis yang ditanyakannya. Kalau Sulis dan Ayu, nah, mereka bisa menyelesaikan berapa jam? Oke, kita misalkan saja yang Sulis ini T1 gitu kan ya, yang Ayu T2. Nah, ada konsep di perbandingan berbalik nilai yang rumusnya waktu gabungannya ini ya, 1 per T sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 dan seterusnya. Nah, kita tinggal bisa pakai rumus ini saja. Karena ini cuma ada 2 ya, berarti kita pakai T1 dan T2 aja. Nah, berarti 1 per 4 ditambah 1 per 3. Kita lanjutkan lagi perhitungannya. 1 per T sama dengan, nah 4 sama 3 kita samakan penyebutnya, nah, dikali 3 dan dikali 4 ya, jadi 12 ya si penyebutnya. Nah, KPK nya 12, berarti 12 bagi 4 kali 1 3 ditambah 12 bagi 3 kali 1 4. Jadi nanti dapat 1 per T sama dengan 7 per 12. Atau T-nya tinggal kita balikin aja ya, jadi 12 per 7. Nah, jadi ketika mereka mengerjakan tugasnya bersama-sama bisa menyelesaikan dalam waktu 12 per 7 jam. Opsinya yang E, teman-teman. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutin ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3, suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 4 jam jika dikerjakan oleh 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Pekerjaan tersebut juga selesai dalam waktu 4 jam jika dikerjakan oleh 1 orang dewasa dan 3 anak-anak. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama jika dikerjakan oleh 4 orang dewasa dan 4 anak-anak adalah titik-titik. Oke, kita tulis dulu nih yang diketahuinya. Jadi kalau ada 2 orang dewasa plus 1 anak, pekerjaannya ini selesai dalam waktu 4 jam. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya 1 orang dewasa dan 3 anak-anak. Ini selesai 4 jam juga. Yang ditanyakan soal adalah kalau yang mengerjakannya adalah 4 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Nah, ini berapa jam? Begitu kan ya? Yuk, kita coba cek soalnya. Nah, di sini diketahui ya, untuk di kalimat yang pertama dan kedua nih, 2 dewasa dan 1 anak dan 1 dewasa 3 anak memerlukan waktu yang sama. Nah, berarti setara ya, 2 dewasa 1 anak dan 1 dewasa 3 anak. Kita coba buat, nah, aku di sini misalin aja ya, dewasa dengan D, anak dengan A ya. Nah, jadi 2D dan 1A itu kemampuannya setara dengan 1D ditambah 3A. Nah, dari sini kita bisa lihat kesetaraan antara dewasa dan kemampuan anak-anak. Nah, kita pindah ruasin aja ya, jadi 2D dikurangi 1D sama dengan 3A dikurangi 1A. Oke, berarti D sama dengan 2A. Oke, yang artinya 1 orang dewasa setara dengan kemampuan 2 orang anak-anak. Nah, kita lanjutin lagi buat mencari 1 kemampuan orang anak-anak berapa gitu kan ya. Misalkan dari persamaan yang pertama ini kita ambil, berarti kan di sini 2 dewasa, nah, berarti 2 dewasa itu setara dengan 4 anak-anak ya, karena 2 dikali 2. Nah. Oke, berarti 2 dewasa itu setara dengan 4 anak-anak, atau 2 dikali 2 anak ditambah 1 anak, dia butuh waktu 4 jam. Nah, berarti di sini kita bisa dapat nih 4 anak ditambah 1 anak, berarti ada 5 anak-anak ya teman-teman. Nah, 5 anak-anak bisa mengerjakan
tugasnya dalam waktu 4 jam. Nah, kita ingat lagi, antara jumlah orang dengan waktu selesai pekerjaan itu adalah perbandingan terbalik ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan perbandingan terbalik, kita cari dulu nih untuk satu orang anaknya berapa. Jadi satu orang anak per 5 orang anak, nah, sama dengan, nah 5 orang anak tadi menyelesaikan waktunya dalam 4 jam. Nah, satu orang anak kita cari dulu ya berapa, misalkan saja X. Nah, berarti satu orang anak, 1 dikali X kan X ya, itu bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 20 jam. Nah, atau lebih detailnya ini anaknya bisa dibagi ya. Nah, jadi tinggal angka saja seperti itu. Jadi satu orang anak bisa 20 jam. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaannya, 4 dewasa dan 4 anak. 4 dewasa dan 4 anak. Nah, berapa jam gitu kan ya? Oke, 4 dewasa dan 4 anak ini setara dengan 4 dewasa dikali 2 anak ditambah 4 anak. Atau ini kan jadi 8 ya. 8 tambah 4. Nah, jadi 12 anak. Oke, jadi kita pakai perbandingan terbalik lagi ya. Waktu yang ditanyakannya ini misalkan saja T, seperti itu. Oke, kita hitung di sini. Berarti kita mau cari T ya. T per, nah, satu orang anak itu tadi 20 jam. Sama dengan, nah yang 20 jam itu tadi satu orang anak, karena ini perbandingan terbalik seperti ini ya. Dibagi T, nah kita mau cari untuk 12 anak. Karena ini perbandingan terbalik jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lanjutin, 12T sama dengan 20. Nah, berarti nanti dapat T-nya adalah 20 per 12. Ada nggak teman-teman 20 per 12? Nah, kita sederhanain dulu ya. Kita bagi 4, berarti ini jadi 5 per 3. Nah, 5 per 3 nggak ada ya. Oke, tenang saja. Karena ini kita ubah jadi pecahan campuran. 5 per 3. 5 per 3 itu ingat 3 tambah 2 kan ya. 5 tuh per 3. Berarti 3 per 3-nya kan nanti jadi 1 ya. Berarti jadi 1, 2 per 3 jam. Nah, jawabannya ada di opsi yang C. Oke, sekarang soal nomor 4 ya, nomor terakhir nih. Seorang ahli teknik dapat menyelesaikan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 3 hari dengan bantuan beberapa mesin. Nah, kita misalkan saja ada X mesin ya. Ini dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 hari. Kemudian pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari jika ditambah 3 mesin sejenis. Oke, berarti ditambah 3 mesin ini dapat selesai lebih cepat, 2 hari jadinya. Yang ditanyakan soal adalah dengan menganggap seluruh mesin bekerja dengan kemampuan yang sama, maka dengan menggunakan satu mesin berapa hari pekerjaan itu dapat selesai. Jadi kalau mesinnya yang digunakan hanya 1, berapa hari nih? Oke, gitu ya. Sekarang tinggal kita cari dulu. Nah, di sini kan belum ada berapa jumlah mesin di awalnya kan ya. Berarti kita cari dulu nih X mesin, X-nya berapa. Nah, karena ini berhubungan dengan jumlah mesin dan waktu selesai pekerjaan, berarti menggunakan perbandingan terbalik ya teman-teman. Nah, kalau kita tuliskan di sini X mesin per X tambah 3, nah itu sama dengan 2 per 3 ya. Kita lanjutin lagi, jadi 3X sama dengan 2X ditambah 6, sehingga nanti 2X ini bisa pindah ke kiri gitu ya, jadi X sama dengan 6. Oke, jadi X-nya sama dengan 6. 6 mesin bisa menyelesaikan 3 hari pekerjaannya. Yang ditanyakan sekarang 1 mesin ya. Nah, 6 mesin ini bisa menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Nah, yang ditanyakan soal adalah untuk yang 1 mesin. Nah, misalkan T hari ya. Tinggal kita pakai perbandingan berbalik nilai lagi. Jadi T per 3 sama dengan 6
per 1 ya. Nah, kan T per 3 sama dengan 6 per 1. Jadi dibalikin perbandingannya, T sama dengan 3 kali 6 atau 18 hari. Oke, untuk soal nomor 4 ini jawabannya ada di opsi yang D ya teman-teman ya. Nah, itu dia video pembahasan kita hari ini ya. Semoga kalian semakin paham di subtes penalaran matematika ini. Kalau misalkan merasa bermanfaat, silahkan untuk share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya ya. Dadah!